kita berdoa, semoga dengan berdoa kita belajar pada pagi hari ini bisa belajar semangat dan bisa memahami materi dan mendapatkan ilmu bermanfaat. Untuk berdoa, Ikhwan pimpin berdoa pada pagi hari ini. Pelajaran mulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Sekarang materi sekarang adalah bab keempat, yaitu menyebarkan kebaikan melalui lisan. Menyebarkan kebaikan. Sekarang bab menyebarkan kebaikan melalui lisan. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah surah Al-Baqarah ayat 83 beserta artinya. Kemudian ini menganalisis dan mengevaluasi makna. Yang keempat, membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Kemudian mendemonstrasikan berarti menghafalkan. Nanti itu sebagai PR. Pertemuan yang berikutnya nanti disetorkan. Yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbuat baik kepada sesama manusia sesuai pesan surah Al-Baqarah. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini kalian harus menjelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Baqarah, menjalankan manfaat dan kewajibannya, kemudian menganalisis hukum bacaan terkait tajwid, kemudian menyimpulkan hukum bacaan dan makna pesan-pesan, mengaitkan terjemah, mendemonstrasikan bacaan berarti menghafalkan, menyajikan hukum hafalan, menyajikan makna berarti dalam isi makna kita harus bisa menyajikan itu berarti betul-betul kalian itu bisa mempraktekkan, menyajikan. Sekarang saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Setelah ini saya akan meminta salah satu kalian untuk mengulangi membaca lagi. Pedot videonya kalian untuk mengulangi membaca lagi.
selanjutnya kita membahas tentang tajwid. Tentang tajwid di dalam ayat Al-Baqarah ini kita membahas tajwid perlawanan. Di situ ada anjuran wakil akhadna mitsaqo bani ikhwan baca apa? Bani alasannya kemudian Isra, kemudian wabil walidaini bil wa sing tak center apa? Tidak Komaria. Kemudian wadil kurba, di wadil kurba ba wadil kurba atau di alasannya ada mat setelah atau ada alif jatuh setelah fathah. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik, kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Berarti ini ucapan ternyata itu itu. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Isi kandungan ayat pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil. Isi perjanjian tersebut mengenai pokok-pokok ajaran agama yang harus dijalankan oleh Bani Israil. Akan tetapi kemudian Bani Israil melanggarnya. Sing sampeyan ketahui terkait Bani Israil melanggar perjanjian. Bani Israil itu umatnya siapa? Apa yang dilakukan oleh Israel? Tidak mematuhi perjanjian. Lanjut, adanya kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dilarang keras untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Berarti itu membuktikan Allah pun itu tetap murka ketika disyirikkan oleh hambanya. Disirikan. Contoh berarti seperti orang-orang yang menyembah berhala, seperti orang yang menyembah api, dan dia yakin bahwa yang menyelamatkan itu berhala, itu dinamakan orang musyrik, orang syirik. Kemudian adanya kewajiban untuk berbuat ihsan. Artinya ihsan sendiri adalah berbuat baik. Berarti secara penjabarannya berbuat ihsan itu gak tahu melarang ngomong, tapi malah ngomong itu ihsan. Ihsan yang paling remeh apa? Menolong, ganjaran, tapi menolong itu malah dari terus untuk ngomong ya orang. Akhirnya berkara kemudian ngomong oke kamu terus apa? Oh datang pacaran cuma tak pernah. Dan ini maksud itu kita berbuat baik itu sampai segitunya, sekecil apapun itu sudah dihitung kebaikan. Kemudian perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Selama ini kalian sudah berbuat baik dengan orang tua atau belum?
sekolah sebulan sampai kayak ini. Nah, itu berarti kalau berbuat berhenti dorong dia dengan dia pokoknya ditutup tak kontak mana. Berarti dari mana orang berkorban dia mengandung kalian 9 bulan di dalam perut itu adalah sesuatu yang sangat berat. Apa yang lain mau sampai ngeden, kau tak sampai ngeden aneh. Nanti kau ngeden nih. Kemudian adanya perintah untuk berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat paling dekat adalah tetangga, kemudian paman, bibi dan sebagainya. Kerabat yang jauh seperti kita berarti bersaudara dengan semua umat Islam, bersaudara dengan karena sebangsa, bersaudara karena sama-sama anak ada. Wong urip koyo berarti kita akan juga damai. Ayat lagi perintah untuk berbuat baik kepada ayah. Ini kita harus tanya orang. Pengertian anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal dunia atau salah satunya tapi belum balik. Nah sebalik siapa? Kalau sudah balik itu sudah tidak dinamakannya yatim. Bocor itu sama pak saya yatim tapi nggak pernah diberi satu sanjaman. Yang perlu kalian ingat kalau sudah balik sebenarnya orang tua itu sudah tidak ada tanggungan untuk menafkahi kalian. Namun ini loh surat orang tua semua. Dan calon itu sudah tidak ada kewajiban. Kemudian mondok, cuma apa yang tua saat ini bahkan sampai nikah sampai jadi tiga rumah. Perintah untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang miskin. Eleng, nek bolomu lagi ada di gue jak marung. Nek bolomu, nek tonggomu kok orang sing ora mampu, ya dibantu. Ono tonggomu sak gawe omah gawe saya, do bantu saya to. Nggih. Dan saiki kok panggil jadi ulang ora saya. Pemantau, potong-potongnya ada. Perintah untuk berkata yang baik kepada sesama manusia. Kalau di dalam ala-ala lidah adalah paling tajam dibandingkan tajamnya pisau. Kenapa? Kalau pisau diobati bisa sembuh. Tetapi kalau tidak diusuli obat tidak sulit obatnya. Kemudian sedikit dan dari kalangan Bani Israel yang menepati janji dan banyak sekali Bani Israel suka melanggar janji. Bani Israel suka melanggar janji. Lalu sampai kok sekali melanggar janji ya bukan Bani Israel. Bani Israel bukan Bani Israel. Ajar hadis tentang lisan. An-Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barijan yaumal linnasi fa atahu Jibril fa qala mal ihsan qala anta tabwa ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terjemahnya adalah dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari muncul kepada sahabat Nabi, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam. Yang malaikat Jibril di sini dari riwayat memakai pakaian putih. Kalau gambaran ini film program wali, gambaran wali seperti yang kemudian bertanya, apakah kisah itu? Kesan itu apa? Utawa kesan itu sapa? Gak ngono. Nek kesan itu sapa berarti jenenge apa? Kesan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami menyembah Allah seolah-olah melihatnya dan bila kami menyembah Allah seolah-olah melihatnya dan bila kamu tidak melihatnya sesungguhnya Dia melihatmu. Pemahamannya apa? Kita
ambil contoh begini, ketika Nafis sowan ning Kyai Mansur karena dia itu anak yang baik, maka adab tadi di Kyai Mansur sangat baik sekali. Tidak orang ditanggung Kyai Mansur, orang mengarang ngomong. Karena apa? Karena yang Mansur ada di depannya. Kemudian Nafis itu ketika dibuat tidak pernah membahas di luarnya. Nafis itu sudah beda. Dari apa? Dia bukan kakak buku. Bukan kakak buku. Nah, kita gambarkan seperti apa? Kita gambarkan kita membawa seakan-akan Allah di depan kita. Maka kita akan merasa suka, duduk, tawadhu, sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Andaikan Allah itu tidak melihat kita, andaikan Allah itu tidak melihat kita, atau andaikan kita itu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah itu selalu melihat kita. Bukti Allah itu melihat kita apa? Ya, dunia dan seisinya ini. Berarti ketika dunia dan seisinya ini sudah diberikan kepada kita, secara otomatis Allah itu selalu menjadi pengawas untuk Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat Jibril bahwa memberikan nasihat itu perlu variasi, seperti penggunaan metode dialogis interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak bosan. Berarti pembelajaran itu metodenya akeh. Seperti contoh metode malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril bisa tawasan? Apakah malaikat Jibril bisa tawasan? Ya pasti tahu. Malaikat Jibril itu singgung wahyu boleh Nabi Muhammad. Tapi kenapa seakan-akan malaikat Jibril orang ngerti? Tandanya takut itu orang ngerti. Karena apa? Tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, lebih memahami tentang kesan caranya malaikat Jibril akan memberikan Nabi Muhammad. Waduh, kalau ini saya tahu kan, aku ngomong kalau Ikhwan tentang pembelajaran zakat. Ikhwan sebenarnya ngerti zakat itu dibayar sopo-sopo wae. Cuma Ikhwan katakan, Ikhwan zakat ini perlu dibayar pirang golongan. Ada 8 Pak. Dan tujuan kok atau memberitahu Ikhwan tidak, memberitahukan Nabi supaya Nabi itu pelajaran itu. Tapi lewat aku komunikasi kalau Ikhwan, awal mulai komunikasi kalau Ikhwan. Kemudian Rasulullah SAW bahwa hakikat insan adalah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Intinya ihsan kuwi ikhlas. Ihsan ikhlas, kita tidak mengharapkan sesuatu, cuma mengharapkan itu dari Allah. Bisa enggak kita ikhlas? Bisa, tapi perlu dikunitakan. Selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas tanpa adanya niat untuk pamer dan riak. Tanda ikhlas itu orang riak, tapi sampai pernah merasakan riak? Pernah kan? Pernah kan merasakan riak? Wah, aku tak sama menanggal kan? Kintiarani sebut hukum. Nah, itu jadi riak tau. Jamaah menanggal orang perkara golek betul-betul belajar malah kintiarani sebut. Aku tak surat nanggal baru main jabat dilanggar ini. Nah ini usulan riak. Perkara yang sama kalau pertemuan Demikianlah anak-anak untuk materi pada ini. Untuk kegiatan selanjutnya saya minta terkait materi pada hari ini, yaitu materi menyebarkan kebaikan dengan lisan. Selanjutnya saya mohon untuk anak-anak membuat 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Kita membahas
menyebabkan penyebabnya kemudian solusinya, menyebabkan penyebabnya kemudian solusinya. Langsung berhadapan mawon. Kalau arifin langsung dari sisi seluruh pada buri, kita pada buri. Sekarang saya akan membagikan kasus ini, kalian diskusikan kronologinya. Kita ke belakang, kelompoknya dibaca dulu. Kepala sekolah mengambil siswa dan kedua orang tua terus itu solusi ya. Penyebabnya diagnos kepala sekolah mengambil siswa dan kedua orang tua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin menambahi? Silakan. Membuat program pengajian di sekolah setiap 1 minggu sekali. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Kasus tersebut berkait tawuran pelajar yang Bekasi yang menewaskan satu pelajar itu disebabkan karena ingin dibilang hebat, kemudian dibilang jago dan dibilang berani, sehingga sampai membuat tawuran mengakibatkan satu siswa meninggal dunia. Maka solusinya apa? Solusinya seperti yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 1, bahwa dari sekolah harus memanggil kedua orang tua dan siswanya, kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib dikarenakan ada yang meninggal dunia. Itu solusinya. Saya minta untuk yang mengisi soal, dan saya membuat soal dulu diisi hari ini, dan setelah ini dimulai. Sudah anak-anak mau mengisi soal? Ya, Pak. Waktunya karena sudah habis, saya minta kalian teman-teman. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk pembelajaran pada hari ini kita bisa mengimplementasikan sehari-hari, sehingga kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.
Sampai jumpa nanti minggu depan tentang materi hari akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.